Shalom, salam damai sejahtera untuk teman-teman semuanya. Selamat bergabung kembali di episode ketiga podcast Jejak Kudus. Bersama dengan saya Wis, dan kali ini saya telah mengundang seorang sahabat, C. Grace, untuk berbincang-bincang bersama dengan kita, membagikan pengalaman hidup rohaninya, dan secara khusus pengalaman yang baru saja ia alami. Kurang lebih sekitar 3 minggu yang lalu, C. Grace bersama dengan suami dan juga putranya positif terkena COVID-19. And I'm very grateful. C. Grace bersedia berkenan membagikan kisah pengalamannya untuk kita semua di dalam episode podcast kali ini. Karena kalau teman-teman sudah sering mengikuti konten-konten Jejak Kudus di Instagram maupun di YouTube, kita sering membagikan kisah hidup para kudus, para santo santa, bagaimana mereka menjalani hidup mereka, bagaimana mereka menerima penderitaan di dalam hidup mereka. Dan mungkin yang muncul di dalam pikiran kita adalah, ya itu kan para kudus, kayak they are so holy. Kita yang hidupnya biasa-biasa aja, kita yang mungkin penuh dosa, gak mungkin lah kita bisa seperti itu. Akan tetapi mendengar cerita kesaksian dari C. Grace selama masa karantina dan juga masa pemulihannya dari COVID-19 ini sungguh-sungguh meyakinkan aku pribadi bahwa ya inilah iman Kristiani. Inilah iman yang tidak takut atau menghindari salib. Tetapi inilah iman yang dapat melihat keindahan, kebaikan dari salib yang telah Tuhan pilih untuk hidup kita. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan kisah dari Grace Lim. Selamat datang C. Grace di podcast Jejak Kudus. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di sore hari ini untuk berbincang-bincang bersama dengan saya dan juga untuk teman-teman semua yang mendengarkan episode podcast kali ini. Nah, mungkin C. Grace bisa memberikan sedikit perkenalan, introduction, C. Grace pekerjaannya apa, terus kesibukannya apa akhir-akhir ini. Halo, shalom. Saya Grace Lim. Biasa sih saya dikenal Jilim ya. Saya desainer aksesoris dari Surabaya. Kegiatan saya masih tetap saya bergerak di bidang aksesoris. Jadi barusan ini saya juga ada show di Jogja. Tapi pada waktu itu saya lagi sakit, jadi saya nggak datang. Jadi saya perwakilan. Jadi tetap berkarya sih, cuman lewat video call virtual, secara virtual tetap ini kita kerja, tetap berkarya. Selama ini masih seperti itu sih. Oke, thank you C. Dan kita pertama kali ketemu itu, aku lupa ya C, itu Jalan Salib tahun 2016. 16, betul. Ya, sekitar 2016 ya C ya, tahun 2016. Jadi waktu itu di masa Prapaskah tahun 2016, kebetulan pada saat itu aku menjabat sebagai ketua OMK. Dan karena sebagai ketua OMK, salah satu tugas kita itu adalah melaksanakan kegiatan visualisasi Jalan Salib. Dan pada tahun 2016 itu, C. Grace yang membantu kita di dalam visualisasi ini untuk mendesain kostum ya dari para prajurit dan juga membuat mahkota duri yang benar-benar realistis banget ya. Jadi di dalam episode ini mungkin C. Grace bisa menceritakan sedikit pengalaman rohani C. Grace secara umum lah. Apakah C. Grace udah dari kecil Katolik atau gimana C? Perjalanan hidup rohani C. Grace. Jadi gini, saya dari kecil saya sudah Katolik karena papa mama saya juga Katolik. Cuman papa mama itu masih belum baptis ya waktu itu. Jadi nggak terlalu aktif di gereja. Jadi cuman istilahnya dalam tanda kutip KTP gitu loh, Katolik KTP. Ya waktu itu saya sama koko-koko saya
itu dari sejak TK sampai dengan SMA itu sekolah di sekolah Katolik. Jadi waktu TK itu saya juga sudah mulai belajar berdoa secara Katolik, sampai dengan SMP itu saya tergerak untuk baptis. Jadi SMP kelas 1 itu tergerak untuk baptis. Jadi saya satu-satunya yang pertama kali baptis di dalam keluarga. Saya kebetulan papa ini kan dokter ya, jadi dokter tapi dia ditempatkan di Ponorogo. Jadi saya dari TK sampai SMP saya di Ponorogo. Setelah itu saya pindah SMA, saya baru pindah ke Surabaya. Sampai hari ini saya di sini, jadi sudah pindah. Ya perjalanannya sih gitu. Jadi setelah SMP kelas 1 itu mulai dibaptis ya, mulai dibaptis. Setelah itu baru yang keluarga-keluarga lain, misalnya koko saya, terus papa, mama itu baru kemudian menyusul. Jadi kita keluarga memang keluarga Katolik. Oke. Dan kalau tadi kan Cici sempat mention juga pekerjaan Cici ini kan sebagai desainer, dan kalau teman-teman lihat Instagramnya @jlim GTTLIEM ya, Jlim itu kan Cici sebagai desainer yang udah level internasional lah, udah show juga kemana-mana gitu kan Cici. Dan mungkin buat kita sebagai orang awam, kalau kita melihat dunia fashion, dunia model dan segala macam itu kan gimana ya, mungkin kesannya kayak duniawi banget gitu ya Cek, lumayan bertolak belakang dengan dunia mungkin bukan dunia Katolik ya, dunia rohani lah secara umum. Gimana Cek pengalaman Cici sebagai desainer dan juga menghidupi iman Cici sebagai seorang Katolik? Ya, ini menarik sekali ya Wis ya. Karena memang pada kenyataannya memang gitu sih. Di dunia fashion, dunia entertainment itu semua memang jauh dari, istilahnya jauh dari rohani ya. Jadi mereka terlalu duniawi. Dulu saya sempat jauh dari Tuhan karena juga itu mungkin saya terlalu terpacu untuk gimana supaya saya tuh lebih top lagi, gimana saya lebih orang lebih mengenal saya. Gimana saya lebih bisa jadi bintang besar misalnya kayak gitu ya. Jadi itu selalu jadi kayak semacam emosi ya. Jadi kayak kita tuh punya ada suatu ambisi gitu, keinginan, misi ke sana gitu. Dulu saya lebih mengejar seperti itu, Wis. Saya jadi lupa sama Tuhan. Terus akhirnya saya juga ada titik balik di sana ya. Karena saya sudah terlalu hal-hal duniawi yang saya pikirkan. Entah itu ketenaran, entah itu harus menjadi yang terbaik, tanpa harus memikirkan untuk berbagi pada orang lain atau menyebarkan kasih atau gimana. Jadi saya juga pernah ada titik balik dalam dunia saya gitu loh. Waktu itu saya juga ditegur sama Tuhan. Saya pernah sampai bertengkar hebat sama suami saya waktu itu, sama Komex. Dari sini saya kayak sudah kayak dipukul sama Tuhan. Ayo kamu kembali, kamu jangan kayak gitu. Jadi istilahnya si Komex ini justru jadi kayak ini my angel gitu loh. Jadi kayak my angel yang dia bagian ngingetkan. Akhirnya juga saya akhirnya kembali. Jadi titik balik buat saya. Terus untuk masalah mereka yang lifestyle-nya seperti ini itu saya sudah nggak mau turutin lagi gitu loh, karena sudah ditegur sama Tuhan, jadi sudah kapok. Wah, luar biasa. Oke C, berikutnya aku pengen tanya, dari pengalaman hidup C Grace, apakah ada suatu pengalaman, dan mungkin ini bisa pengalaman yang terjadi 3 tahun yang lalu ataupun juga pengalaman yang baru-baru saja C alami, tapi ada nggak satu pengalaman hidup rohani C Grace yang benar-benar meyakinkan bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu hanya bukan sekedar figur mitos atau legenda yang jauh, tapi benar-benar Tuhan itu ada dan dekat di dalam hidup C Grace? Ya, ada Wis. Itu kejadian barusan ini ya yang paling saya merasa betul Tuhan ada. Buat benar-benar hadir untuk saya, Tuhan benar-benar menjaga saya dan keluarga saya itu pada saat kemarin ini, Wis, saya kena COVID. Jadi itu awal-awalnya
memang saya kayak gejala, saya nggak bergejala sih Wis waktu OTG itu ya? COVID-nya ya. Jadi sebetulnya sih kalau dibilang OTG juga enggak ya. Jadi saya nggak terlalu merasakan gejala yang benar-benar parah seperti sesak nafas atau apa. Saya juga nggak merasakan itu. Cuman awal-awal saya merasa kayak tenggorokan ini rasa kering. Oh, oke. Tenggorokannya rasanya kering. Terus setelah itu saya juga merasa batuk ringan. Nah, waktu itu tuh tanggal 2 November, Wis. Itu tanggal 2 November seperti itu. Terus saya ini apa namanya? Saya kasih obat ya. Saya kasih obat kok mendingan. Terus tanggal 3 itu masih kerasa nggak enak. Terus saya coba saya waktu siang-siang saya berdoa. Saya berdoa rosario. Siang-siang saya doa rosario. Waktu itu saya dengar dengan jelas di telinga saya itu ada yang bicara. Mungkin itu suara Roh Kudus atau apa, saya juga nggak tahu ya. Yeah. Jadi saya tuh benar-benar jelas sekali ngomong, kamu tuh kena COVID. Tapi kamu jangan khawatir, kamu nggak akan kenapa-kenapa. Kamu akan baik-baik aja, kamu nggak akan merasakan menderita seperti layaknya orang COVID. Jadi terus kamu juga nggak usah khawatir akan suami dan anakmu juga nggak akan apa-apa. Orang di sekitarmu juga nggak akan tertular. Aku cuma butuh satu, kamu nanti kalau sudah sembuh, kamu harus menolong orang yang membutuhkan plasma darah. Saya dengar betul itu, benar betul. Saya kedengaran sekali. Terus terakhir ada pesannya, besok kamu swab. Kamu harus swab besok. Terus saya tuh selesai doa rosario tuh sampai kayak orang gemeter. Kayak orang gemeter. Maksud saya aku nih sampai COVID. Loh, ini rasanya biasa loh, persis kayak orang flu. Bahkan lebih berat flu. Jadi saya benar-benar nggak merasa kayak orang habis makan gorengan gitu aja sih. Terus ternyata malam itu saya sumer. Malam itu saya panas 37,8. Terus setelah itu besoknya saya sudah ngomong sama anak saya harus udah kayak saya karantina mandiri gitu ya. Jadi terus besoknya saya sudah ngomong sama Komex, saya bilang, ayo kita ini aja, aku tak swab, aku mau swab. Akhirnya tanggal 4 itu swabnya itu, terus tanggal 5 hasilnya keluar dan memang benar positif. Itu saya sudah nggak terlalu kaget karena saya sudah dikasih tahu sebelumnya. Terus yang lain-lainnya juga agak panik, tapi saya ngomong saya nggak akan apa-apa, percaya saya nggak akan apa-apa. Terus akhirnya saya berangkat ke rumah sakit. 2 hari lagi Komex yang kena sama anak saya yang paling besar. Tapi puji Tuhan ya, anak saya yang 2, yang nomor 2 dan nomor 3 ini negatif. Dan ini sudah di swab 2 kali juga negatif. Ini puji Tuhan beneran. Saya tuh sampai terharu ya sama Tuhan. Karena apa? 2 minggu itu kan inkubasi 2 minggu ya, Wis. Jadi kan selama sebelum saya masuk ke rumah sakit, itu saya kumpul jadi satu. Kita tidur itu bareng berlima. Nah itu kita sudah mikir, ini pasti ketularan. Ternyata 2 ini enggak. Saya benar-benar bersyukur sama Tuhan. Dan waktu itu juga sudah akhirnya sampai melalui fase-fase itu benar-benar lancar. Tuhan memenuhi janjinya. Saya dan juga anak saya dan juga Max ini tidak mengalami hal-hal yang mengerikan dalam COVID itu. Dan kita pun juga dalam waktu 3 minggu akhirnya disembuhkan sama Tuhan. Tapi yang kemarin ini yang terakhir, yang ketiga itu kita sudah negatif. Puji Tuhan, saya benar-benar bersyukur sama Tuhan. Tuhan sudah memenuhi janjinya. Itu berarti prosesnya 3 minggu tadi ya, Ci, ya? Untuk dari awal masuk rumah sakit sampai sekarang atau dari awal swab yang pertama tadi? 3 minggu. Oh, dari awal swab yang pertama. Oh, oke. Dari awal swab yang pertama. Berarti Cici di rumah sakit berapa lama? Saya di rumah sakit 10 hari. Terus itu segini, jadi saya 10 hari di rumah sakit. Terus ternyata waktu itu Komex ada sedikit drop. Dropnya itu karena dia batuknya lumayan kenceng, terus dikasih obat
ini apa namanya yang nggak bisa BAB gitu loh, jadi Hmm. susah. Hmm. Jadi waktu itu dia agak drop karena capek mungkin ya. Hmm. Terus akhirnya sampai panas tinggi 39,8 sampai sempat masang saturasinya dia tempat turun sampai 92 sampai akhirnya pasang oksigen juga. Hmm. Tapi untungnya kok cuma sebentar terus dia sudah normal lagi. Hmm. Jadi setelah itu dikasih obat sama dokter, harus stay lagi selama 4 hari. Jadi total 14 hari di rumah sakit. Terus selama 14 hari di rumah sakit itu buat kita yang belum pernah merasakan di karantina segitu lama, gimana Ci? Kan tadi Cici di awal bilang udah mendapatkan at least ada sebuah pesan pengharapan bahwa kamu akan dilindungi, kamu gak akan kenapa-kenapa. But in real time Ci, ketika di dalam masa 14 hari di karantina itu, terus Cici mendengar kabar tentang Comex yang I assume nggak bisa ketemu kan Cici, karena kan tetap di karantina masing-masing ya. Perasaan Cici gimana Bisa ketemu kok. Oh, bisa ketemu, oke. Tapi perasaan Cici gimana di dalam itu, apalagi kan ya harus mikir, bukan hanya mikir diri sendiri ya, tapi udah mikir juga kondisi suami gimana, kondisi anak gimana, 2 anak yang di rumah gimana, kayak apa yang Cici rasakan, campur aduknya itu, dan bagaimana Cici melewati masa karantina itu? Ya, ini saya pernah pada waktu fase itu ya, saya benar-benar pernah kayak terpuruk, kayak merasa terpuruk bener. Karena pikiran saya sudah di mana-mana, persis kayak Wis bilang tadi, yang mikirin suami, yang mikiri anak yang satunya yang juga kena, mikiri anak yang di rumah. Itu memang kayak gitu pikiran saya, dan saya sempat stres pada fase-fase ini. Saya sempat stres, nggak bisa tidur, sampai akhirnya saya sekarang jadi hipertensi. Jadi sekarang jadi hipertensi, Wis. Jadi ini COVID ini tambah saya bikin ada penyakit baru, sekarang saya hipertensi. Tapi saya nggak menyalahkan ya. Saya juga nggak akan komplain sama Tuhan, kenapa sih kok saya jadi kayak gini. Saya jadi ingat dulu itu saya pernah memohon sama Tuhan, saya mohon untuk roh kesabaran. Jadi saya ini orangnya kan suka gampang emosi. Itu akhirnya sekarang saya sudah dapat. Saya kena hipertensi supaya saya bisa menjaga emosi saya. Jadi kayak gitu. Jadi saya ambil positifnya aja. Jadi kembali ke tadi Wis, itu saya sempat drop. Saya nggak kecewa sama Tuhan. Cuman saya tuh agak sedikit iman saya goyah. Karena saya khawatir. Kenapa kok jadi kayak gini? Kenapa si Max kayak gini, anak saya gini, yang di rumah juga saya khawatir. Itu akhirnya saya tuh doa. Saya bawa dalam doa, Wis. Saya pernah satu malam saya nggak bisa tidur. Saya bawa dalam doa, saya sampai ikut meditasi juga, saya lewat YouTube. Terus di sana saya juga mendengar lagi, saya harus tenang, saya harus berserah penuh harus berserah. Waktu itu titik yang paling sulit untuk berserah penuh. Itu kayak orang kan mudah ya ngomong, jangan stres, jangan gini, jangan gitu. Kalau nggak jalani sendiri nggak akan tahu. Nah, itu saya juga ngalamin gitu. Kalau nggak menjalani sendiri jadi saya itu bener-bener berat. Waktu itu akhirnya saya berpikiran, dalam pikiran saya bilang gini akhirnya, Tuhan kasihanilah kami, apapun yang terjadi, aku akan bersukacita atas semua yang Kau berikan, apapun itu kehendak-Mu. Akhirnya saya bilang gitu. Dan saya bilang gitu dengan kesungguhan hati, dan akhirnya bisa melalui itu semua, Wis. Ini benar-benar miracle. Besoknya saya benar-benar udah seger lah, terus anak saya juga nggak ada kenapa-kenapa. Itu saya benar-benar mengalami kehadiran Tuhan. Ya, dan memang seperti yang Ci Grace bilang tadi ya, kayak kita bagi orang yang nggak merasakan secara langsung, kadang kita mudah untuk mengatakan sabar aja, tabah aja. Tapi aku senang mendengar ini, dan juga aku berharap buat teman-teman yang mendengarkan episode podcast ini pun juga apa yang dialami oleh C. Grace ini benar-benar proses yang natural ya, bahwa emosi itu ya nggak, maksudnya kalau kita punya iman belum tentu atau tidak otomatis bahwa kita nggak akan kita tidak akan khawatir atau kita tidak akan terpuruk secara emosional. Hal itu adalah proses yang
alami, dan mungkin malah agak menjadi aneh atau ada pertanyaan, kok C. Grace kondisi seperti itu malah agak terpuruk, malah juga orang jadi bingung gitu ya. Jadi ini adalah Iya, betul. proses yang alami, tetapi intinya adalah ketika kita di dalam proses yang terpuruk ini, bagaimana kita tidak berdiam diri berlama-lama di dalam posisi keterpurukan itu, bahwa keterpurukan itu terjadi, tapi ya bukan berarti kita akan selamanya atau kita harus selamanya berada di situ. Dan untuk orang yang sekarang ini hidupnya banyak lah Ci, yang sekarang hidupnya ini dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan, entah mereka sekarang terkena COVID ataupun terdampak dalam sisi lain, secara finansial, secara sosial ekonomi dan lain sebagainya. Mereka karena pandemi ini hidup dalam ketakutan. Apa yang CC bisa bagikan, sebuah pesan pengharapan sebagai orang yang telah menjalani proses yang roller coaster ini, naik turun ini, dan telah keluar dari rumah sakit dan mengalami sekarang proses recovery? Ya, pesan saya untuk teman-teman semua, kita berserah penuh sama Tuhan. Tuhan tahu kok yang terbaik untuk kita itu apa. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu merasa ini kok gini, ini kok gitu. Apapun yang terjadi itu adalah proses. Saya jadi ingat salib Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus memikul salib, itu pasti rasanya berat sekali. Jadi untuk kita pun juga melihat itu berat sekali dan pasti menangis gitu loh pada saat itu. Tapi apa yang terjadi setelah salib itu? Tuhan sudah disalib. Setelah Tuhan wafat, dia bangkit untuk menyenangkan hati kita semua, untuk menebus semua dosa-dosa kita. Itulah yang selalu saya dalam pikiran saya, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, itu pasti nanti adalah rencana Tuhan yang indah pada akhirnya. Ya. Seperti sekarang ini saya melalui masa COVID ini ya, melawan COVID ini pun juga saya yakin bahwa ini adalah rencana indah Tuhan, di mana Tuhan memilih saya dan keluarga saya untuk mendapatkan penyakit ini, karena pada akhirnya nanti Tuhan ingin kami untuk membawa berkat keselamatan bagi orang lain. Ya. Dan ini pun juga merupakan hal indah ya, yang akan kita bawa sampai mati. Ya. Jadi itu pesan menurut saya. Pertama, memang kita merasakan hal-hal yang mungkin menyakitkan, mungkin hal yang mengkhawatirkan, nggak enak, tapi pasti nanti pada akhirnya pasti indah. Itu karena Tuhan selalu memberi yang terbaik, apapun yang diciptakannya baik. Tuhan nggak pernah memberi yang jelek. Amin. Itu. Thank you banget C. Grace. Dan ini menarik banget ya, memang bahwa apa yang C. Grace sampaikan itu adalah yang diajarkan oleh gereja juga, bahwa setiap salib yang kita pikul itu akan mendatangkan kebaikan yang lebih besar lagi. Dari pengalaman C. Grace setelah melewati masa 3 minggu tadi itu, apakah sudah mulai kelihatan nggak C? Hal-hal indah apa yang keluar dari salib ini? Sudah ada, Wis. Jadi untuk kami sendiri yang kena ini ya, jadi kayak saya, Komex, dan anak saya Wenzel, dari kami yang bertiga ini, kami merasakan kasih Yesus. Itu yang pertama ya, kami bisa diselamatkan, kami berjuang bersama, kami benar-benar bertekad untuk mau memberikan donor plasma. Itu sudah merupakan suatu kemajuan bagi Komex dan juga anak saya. Memang sebelumnya anak saya juga suka mendonorkan darah, cuman ini adalah keberanian dia, gitu loh, dan dia punya tekad yang benar-benar, jadi dia imannya semakin kuat. Ini yang pertama. Kalau untuk anak saya yang nomor 2 dan nomor 3 yang di rumah, ini benar-benar luar biasa. Tuhan itu punya rencana indah. Anak saya yang nomor 2 dan nomor 3 ini
kalau di rumah itu suka bertengkar. Oke. Ya, suka tengkar, Mhm, terus mereka nggak rukun, mhm. mereka tuh saling saling ini ya, apa namanya, berantem, Ya. terus dia pun juga kayak ini, nggak akur lah pokoknya. Dia suka diem, nggak pernah bicara satu sama lain, jarang sekali bicara. Bukan karena dia lagi musuhan, enggak, Mhm, tapi memang kurang dekat mereka berdua. Dan akhirnya dengan kondisi sekarang ini, mereka sekarang jadi semakin didekatkan. Karena apa? Karena nggak ada orang lain selain mereka berdua di rumah. Terus yang dulunya anak saya yang nomor 2 ini nggak terlalu bisa mandiri, sekarang jadi bisa mandiri. Itu pun juga pernah saya tanyain ya, mhm. waktu waktu kita WA. Itu, ada teman saya, teman baik saya itu yang juga deket sama anak saya. Dia tanya sama anak saya yang nomor 2, namanya Clement. Mhm. "Clement, apa yang bisa kamu rasakan pada waktu dengan kejadian kayak gini, apa yang bisa kamu pelajari?" Dia bilang gini, "Dulu saya nggak bisa deket sama adikku, sekarang aku bisa deket." Itu sudah merupakan, mukjizat bagi saya. Iya. Terus, dia juga ngomong, "Sekarang karena mama nggak ada di sini, papa nggak ada di sini, koko juga nggak ada di sini. Jadi saya jadi orang yang paling tua di sini. Mmm. Jadi segala keputusan dan segala macam mesti aku yang bikin. Ya. Jadi aku sekarang lebih mandiri. Mhm. Aku bisa kayak sekarang kayak orang yang ada di luar negeri. Jadi kayak aku nih udah bener-bener semua aku atasi sendiri. Jadi mulai masak, mulai apa, dia nyiapin makanan apa, soalnya pembantu juga sudah pulang gitu loh. Ya. Jadi dia bener-bener berdua aja. Itu dia semakin mandiri. Jadi saya tuh sambil baca WA-nya itu saya sampai nangis. Aduh luar biasa Tuhan. Membentuk orang itu dengan cara uniknya dia tuh. Ya. Terus yang ketiga, saya juga merasakan itu di kerjaan. Mhm. Kalau yang di kerjaan itu, ya biasanya mereka, karyawan-karyawan saya itu nggak bisa mandiri ya. Jadi dia selalu minta saya ini, Mhm. saya tuh selalu terlibat, apapun itu. Ya memang kalau desain memang saya yang menentukan, cuman yang lain-lainnya juga dia nggak bisa jalan sendiri. Ya sejak saya sakit, saya cuma kasih perintah, akhirnya dia bisa mikir. Dia bisa terbuka, dia bisa mikir, dan yang terakhir itu waktu saya cerita show di Jogja itu, biasanya saya datang sendiri. Saya benahin semua, maksudnya sampai pemasangan headpiece-nya di model, dan waktu packing itu saya memang ada asisten, tapi semuanya itu saya yang nyocokin sendiri apa-apa, tapi yang ini benar-benar mereka bisa mandiri. Jadi cuma lewat telepon aja saya ngomong-ngomong gini, dia bisa jalan dan hasilnya pun juga memuaskan. Ya. Jadi Tuhan benar-benar unik menurut saya. Jadi dia benar-benar membentuk orang itu dengan caranya dia yang sungguh-sungguh di luar dugaan. Ini benar-benar mukjizat Luar buat biasa. keluarga saya. Puji Luar biasa. Tuhan. Dan Tuhan. seperti yang Cici ceritakan waktu kita ngobrol-ngobrol di WA juga, ada hal yang di luar keluarga Cici yang terjadi dari peristiwa ini, yaitu sekarang Cici jadi terlibat di salah satu grup Koronka bersama ya, doa Koronka bersama dengan para penderita COVID dan juga COVID survivors. Mungkin Cici bisa ceritakan itu, dan juga untuk teman-teman yang mendengarkan episode ini dan membutuhkan support komunitas doa ini, bagaimana caranya untuk bergabung, Cik? Ya, jadi saya waktu itu saya kena COVID, terus saya cerita. Saya mohon, saya WA ke beberapa romo ya, termasuk romo di paroki kita. Saya minta doanya. Terus saya juga ada kontak dari Romo Andre juga. Ya waktu itu dia akhirnya ngomong gini, ayo kamu ikut komunitas ini aja. Akhirnya saya ditarik ke Koronka. Terus ada grup juga di sana. Grup ini memang bagusnya itu mereka support, memang support ini ngasih semangat sama orang-orang yang menderita COVID ini, dan juga
mereka mantan penderita ini juga ada di sana gitu loh. Ya. Jadi kita itu bersatu untuk mendoakan orang-orang yang sedang melawan COVID. Jadi kita memang tujuannya ke arah situ, ada intensi doa juga, intensi waktu koronka, dan juga bagi mereka yang baru-baru kena COVID itu, kita ada beberapa info. Jadi saling sharing ya, pengalaman. Hanya kayak dulu aku pakai obat ini biar cepet kayak gitu, contoh kayak gitu. Atau kayak kemarin saya tanya, kalau misalnya sampai yang negatif orang kayak kita bertiga, misalnya saya kan sambil tunggu hasil, saya sempat tanya gini, ya kalau misalnya aku yang negatif, yang 2 nggak negatif gimana? Boleh nggak kumpul kayak gitu-gitu? Ya itu jadi kita kayak forum tanya jawab mereka yang sudah pernah kena. Jadi memang ini kalau misalnya ada teman yang membutuhkan doa pada saat sakit sekarang COVID, itu bisa bergabung atau bisa ikut koronkanya juga. Itu ada Zoom, ada linknya. Kita bisa bantu doa intensi juga, bisa ikut dalam grup ini. Ya, jadi nanti buat teman-teman yang ingin membutuhkan informasi ini bisa menghubungi melalui direct message Instagram Jejak Kudus. Nanti kita akan bantu untuk memberikan informasi buat teman-teman yang membutuhkan komunitas, karena pengalaman seperti ini tentu tidak mudah untuk dijalani sendirian. Jadi teman-teman akan sangat terbantu dengan adanya komunitas dan juga komunitas berdoa. Dan sangat menarik sih, karena pilihan devosi yang didoakan adalah doa koronka. Dan koronka itu adalah devosi kerahiman, di mana kita percaya bahwa kerahiman itu muncul dari salib. Ya seperti yang tadi Cece ceritakan lah, bahwa kebaikan Tuhan, pengampunannya, kasihnya itu terpancar dari salib yang dia pikul. Dan bagaimana pengalaman COVID ini pun yang ya meskipun kita juga berdoa supaya teman-teman semuanya sehat, tetapi jika Tuhan menghendaki, Tuhan memiliki rencana bahwa ini adalah salib yang teman-teman harus pikul, maka saya pribadi juga tidak melihat ada devosi lain yang lebih baik daripada devosi koronka, kerahiman ilahi, agar salib ini pun bisa menjadi sumber rahmat, sumber sukacita, sumber berkat bagi kita, bagi keluarga kita, dan juga bagi sesama. Oke Cip, pertanyaan terakhir. Ini juga Cece sempat cerita di WA, yaitu Cece dengan keluarga punya waktu doa rosario bersama. Yaitu apakah baru aja dilakukan atau udah dari lama, dan mungkin keluarga-keluarga Katolik, keluarga muda khususnya mungkin merasa masa sih anak kecil bisa diajak doa rosario gitu. Nah itu tipsnya Cice gimana nih untuk mengajak, terutama untuk mengajak anak-anak ya. Kalau Komex mungkin lebih gampang lah diajak. Untuk mengajak anak-anak untuk mau berdoa rosario ini, bagaimana Cice melakukan devosi ini dalam keluarga? Jadi itu mulai kami melakukan doa rosario itu sejak bulan Januari. Ya. Tahun Januari ini 2020. Iya. Oke. Tahun 2020 itu kami sudah melakukan doa rosario. Itu pertama memang susah sekali. Anak-anak itu kayak kalau sudah suruh doa itu kayak orang lemes gitu loh. Jadi ya biasalah. Yeah. Tapi mereka tahu kalau saya tuh rutin doa rosario. Max juga nggak terlalu sih. Max nggak terlalu doa rosario. Akhirnya saya minta mereka untuk ikut. Ayo ikut doa rosario, karena Katolik itu kita wajib doa rosario itu setiap hari harus doa rosario. Itu doa wajib. Akhirnya saya minta anak-anak kumpul. Ayo kumpul doa rosario. Mereka ada yang ini karena kan memang nggak pernah doa, jadi ada yang nggak bisa, ada yang apa. Akhirnya saya nuntun satu-satu. Akhirnya mau, satu hari mau, besoknya nggak mau, besoknya lagi mau. Jadi saya bikin ya udah seminggu sekali doa rosario bareng ya. Akhirnya dia ngomong oh iya. Terus setelah itu saya naikkan seminggu 2 kali. Okay. Sampai akhirnya mereka merasa bahwa kalau nggak doa nggak enak. Ya.
Jadi itu akhirnya bisa sampai full 1 minggu itu doa terus. Dan saya juga ngajarkan anak-anak untuk doa Angelus juga. Jadi setiap jam 6, jam 12, jam 6. Terus doa ini kerahiman ilahi mereka juga melakukan jam 3 sore. Jadi akhirnya puji Tuhan kok mereka ini kok justru yang ini sekarang. Sejak COVID ini ya, saya kena COVID, kita juga tetap doa rosario lewat video call. Jadi anak yang 2 di rumah itu video call kita bertiga di sini doa rosario gantian, bergantian gitu. Akhirnya ya sekarang ini tambah justru anak saya yang selalu mengingatkan. Jadi kalau mereka sudah selesai, kita sudah selesai, dia yang telepon duluan, "Ma, ayo doa rosario." Oke, gitu. Itu akhirnya kita doa bareng. Ya kesulitannya memang dari pertama itu sulit, tapi kalau kita terus ajarkan, terus kayak semacam kayak semacam peraturan ya di rumah gitu ya, tata tertib di rumah itu harus doa rosario, itu mereka akan nuruti kok. Jadi akhirnya juga mereka juga hafal doa rosario, hafal doa macam-macam sekarang, doa tobat dia juga hafal, doa Angelus, doa lain-lainnya dia juga hafal karena dari awal memang kita latih untuk ke sana. Ya gitu. Oke, luar biasa sekali. Thank you banget C. Grace untuk sharing-sharingnya, berbagi cerita pengalaman, baik secara pengalaman rohani, perjalanan rohani C. Grace di dalam pekerjaan, dan juga secara khusus di dalam masa yang sulit di dalam menjalani pandemi COVID-19 ini. Tetapi aku kagum banget dan sangat terinspirasi dengan C. Grace, dan aku melihat bahwa apa yang C. Grace lakukan dengan keluarga dari bulan Januari tadi itu sebagai suatu bentuk persiapan untuk salib ini, untuk salib di bulan November ini, C. Karena kalau Cici nggak melakukan itu dari bulan Januari, melakukan devosi, mengajarkan anak-anak untuk memiliki praktik iman atau meningkatkan kehidupan rohani mereka, mungkin ketika kejadian ini terjadi di bulan November, mungkin ceritanya akan sangat berbeda. Jadi betul. Kadang kita nggak bisa tahu ya efek atau apa yang akan terjadi di masa depan. Keputusan kita hari ini efeknya di masa depan seperti apa. Tetapi dengan cerita-cerita seperti ini kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak akan memberikan salib tanpa mempersiapkan kita. Dan itu suatu hal yang perlu kita syukuri dan kita yakini bahwa memang benar-benar salib yang Tuhan berikan itu tidak akan lebih berat daripada apa yang kita bisa pikul. Meskipun berat, tapi tidak akan lebih berat dari kemampuan kita. Oke, C. Grace, mungkin ada pesan-pesan terakhir yang Cici ingin bagikan untuk teman-teman yang mendengarkan episode ini? Ya, bagi teman-teman, jangan lupa untuk selalu berserah kepada Tuhan, bersyukur apapun yang terjadi terhadap diri kita. Jangan pernah menganggap bahwa kita ini sial atau kita ini banyak penyakit, nggak ada rezeki atau gimana. Jangan pernah punya pikiran itu, karena Tuhan selalu merencanakan hal yang paling baik untuk kita. Jadi apapun kehendak Tuhan itu adalah yang terbaik untuk kita, dan nantinya akan mendapatkan rencana yang indah seperti salib tadi. Itu pesan saya. Sekali lagi, aku ingin berterima kasih kepada C. Grace yang telah meluangkan waktu untuk membagikan pengalaman hidupnya dan pesan pengharapan untuk kita semua di dalam episode podcast kali ini. Dan secara khusus, marilah kita juga berdoa untuk mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang menderita, baik dari COVID-19 ataupun dari penyakit lainnya, agar mereka bisa segera sembuh dan pulih kembali. Dan yang lebih penting lagi, semoga dengan pertolongan rahmat Tuhan, salib yang mereka pikul ini tidak akan menjadi sia-sia, namun akan menjadi saluran rahmat Allah untuk mendatangkan kebaikan dan keindahan yang lebih baik lagi di dalam hidup mereka dan juga untuk orang-orang yang ada di sekitar mereka. Jika kamu memiliki sahabat atau saudara yang saat ini sedang berjuang untuk melawan COVID,
maka tolong bagikan link episode ini kepada mereka, agar mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian. Aku sungguh berharap dengan rahmat Allah dan juga dengan pertolongan teman-teman semua, episode podcast ini bisa membawa secercah iman, harapan, dan kasih bagi mereka yang saat ini sedang bergumul. Jika episode kali ini bermanfaat untuk teman-teman, maka jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan follow agar kamu tidak ketinggalan episode-episode berikutnya. Dan jika teman-teman berkenan, tekan tombol like atau gambar hati, lalu share link episode ini di Instagram, dan jangan lupa untuk tag Jejak Kudus. Terima kasih, Tuhan memberkati.